Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delisia Syifa Makfira dengan nomor NIM 20 11 52 20 27. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester kalkulus dengan dosen pengampu Ibu Meza Silvana MT. Berikut adalah soal ujiannya. Soal pertama, jelaskan untuk apa kita mempelajari integral dan diferensial. Integral adalah bentuk operasi matematika yang menjadi inverse atau kebalikan dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Manfaat mempelajari integral dapat kita rasakan pada kehidupan sehari-hari. Berikut aspek yang berpengaruh dan menggunakan integral dalam menjalankannya. Yang pertama adalah pada bidang teknologi, untuk menentukan ketinggian maksimum pada pesawat ulang-alik, penggunaan pada ray tracing pada persamaan rendering, dan digunakan dalam artificial intelligence atau pada metode numerik. Yang kedua, pada bidang matematika, yaitu digunakan untuk menentukan luas bidang datar dan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan menentukan kecepatan dan percepatan benda. Selanjutnya pada bidang fisika, untuk menentukan besaran dalam ilmu fisika, terutama besaran turunan, melakukan analisis terhadap rangkaian listrik AC, menentukan turunan rumus-rumus fisika. Lanjut, pada bidang ekonomi digunakan untuk menentukan fungsi asal dan marginal serta fungsi total biaya. Juga dapat digunakan untuk menentukan fungsi tabungan dan konsumsi serta menetapkan fungsi kapital dan fungsi investasi. Selanjutnya, integral juga diterapkan pada teknik, yaitu untuk membuat desain mesin, menentukan volume benda, serta menentukan gaya pada bendungan. Juga, integral berguna dalam bidang kedokteran, yaitu terdapat pada penggunaan dosimetri, menentukan volume tremor, serta menentukan lokasi penembakan laser. Selanjutnya, diferensial. Diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Misalnya kita memiliki fungsi fx sama dengan y sebagai variabel terikat dan x sebagai variabel bebasnya, di mana ini artinya nilai y dipengaruhi oleh nilai x. Maka, diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan dari setiap variabel y sebagai tanggapan terhadap suatu perubahan dalam variabel x. Juga seperti integral, diferensial sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam dunia penerbangan, turunan mempunyai fungsi terpenting untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Turunan juga digunakan pada quick count atau perhitungan cepat. Lalu pembuatan bangunan, kapal, pesawat, dan kendaraan lainnya menggunakan turunan. Turunan juga dapat digunakan untuk menentukan kecepatan serta percepatan, sehingga sering digunakan dalam pekerjaan dan penelitian yang membutuhkan ilmu fisika. Turunan juga sering digunakan dalam penentuan nilai maksimum dan minimum. Soal nomor 2, jelaskan dengan contoh aplikasi turunan dengan menggunakan metode aproksimasi beruntun atau metode iterasi. Metode aproksimasi beruntun adalah salah satu metode klasik yang terkenal untuk menyelesaikan persamaan integral. Metode ini juga biasa disebut sebagai metode iterasi. Pengulangan-pengulangan perhitungan yang terjadi inilah yang disebut dengan iterasi. Ada beberapa metode iteratif yang sering digunakan dalam mencari solusi persamaan atau sistem persamaan, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode titik tetap. Inti dari metode iterasi atau metode aproksimasi beruntun ini adalah menyelesaikan atau mencari solusi dari suatu permasalahan atau sistem persamaan tertentu dengan mengestimasi nilai awal salah satu variabel, menentukan toleransi error untuk solusi akhir, memulai perhitungan pada persamaan atau sistem persamaan dengan metode iteratif, kemudian mengulang lagi perhitungan dengan adanya variabel yang digantikan oleh variabel baru, hasil perhitungan dari perhitungan sebelumnya sesuai dengan kondisi algoritma yang digunakan, serta perhitungan terus berulang hingga error dari variabel hasil hitung relatif terhadap suatu variabel lainnya mencapai nilai yang sudah ditetapkan. Untuk contoh soalnya, di sini saya menggunakan metode titik tetap. Misalkan Gx adalah fungsi kontinu dan misalkan X1 adalah aproksimasi awal terhadap akar R dari X sama dengan Gx. Misalkan E menyatakan batas untuk galat R dikurang Xn, ulangi langkah berikut untuk N sama dengan 1, 2 hingga seterusnya, hingga Xn tambah 1 dikurang Xn kecil dari E, di mana Xn tambah 1 sama dengan Gxn.
contoh soalnya, gunakan algoritma titik tetap untuk mengaproksimasikan penyelesaian dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 2 akar x tambah 1 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, x kuadrat sama dengan 2 akar x tambah 1 dan x sama dengan plus minus 2 dikalikan akar x tambah 1 dipangkatkan setengah. Karena kita mengetahui bahwa penyelesaian adalah positif, maka kita ambil kuadrat yang positif dan menuliskan iterasinya sebagai berikut. Xn tambah 1 sama dengan 2x tambah 1 pangkat setengah sama dengan akar 2 dikali xn tambah 1 dipangkatkan 1/4. Gambar di samping menyiratkan bahwa titik perpotongan kurva-kurva y sama dengan x dan y sama dengan akar 2 xn tambah 1 pangkat 1/4 terjadi di antara rentang 1 sampai 2 dan lebih dekat ke 2 sehingga kita ambil nilai x1-nya itu sama dengan 2 sebagai titik awal. Nah, penyelesaiannya seperti pada tabel sehingga dapat kita simpulkan penyelesaiannya kira-kira sebesar 1,8350867. Selanjutnya soal nomor 3, bagaimana cara menghitung volume sebuah cincin? Jelaskan dengan sebuah contoh. Cincin dihasilkan dari pengirisan suatu benda pejal yang menghasilkan cakram-cakram dengan lubang di tengahnya. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu. Sumbu putaran tidak berimpit dengan sisi persegi panjang, sehingga terlihat pada gambar berikut. Dari ilustrasi gambar di samping, kita dapat menentukan bahwa volume cincin di samping adalah V sama dengan V dikalikan R kuadrat, R besar dikurang R kuadrat kecil dikalikan H, di mana nilai R besar ini adalah jari-jari lingkaran besar, R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil, H adalah tebal cincin dan dapat dianggap sebagai tinggi dari cincin tersebut. Berdasarkan rumus menghitung volume cincin tadi, kita dapat menghitung volume benda putar dengan metode cincin tersebut dengan menggunakan integral. Untuk menghitung volume benda putar tersebut, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan V integral dengan batas B sampai A, R besar X kuadrat dikurang R kecil X kuadrat dx. Untuk contoh soalnya, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat terhadap sumbu X, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Pembahasannya, dari gambar kita dapat menentukan jari-jari luar dan dalamnya sebagai berikut. R besarnya sama dengan akar X dan R kecilnya sama dengan X kuadrat. Dengan mengintegralkannya dengan batas 0 sampai 1 sesuai pada kurva yang ada di samping, maka kita dapat memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus tadi, di mana akan didapatkan hasilnya yaitu V sama dengan 3V/10. Soal yang terakhir adalah soal nomor 4. Jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Jelaskan dengan salah satu contoh. Galat atau biasa disebut dengan error dapat didefinisikan sebagai selisih dari nilai atau hasil nilai yang kita harapkan terjadi dengan observasi atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam literatur statistika, galat dikenal pula sebagai sesatan, pengotor, sisa, residu atau noise. Galat dapat disebut error atau dalam kehidupan sehari-hari dapat disebut sebagai kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan dalam proses pengambilan data. Nah, galat berfungsi sebagai efisiensi dari satu jenis percobaan atau penelitian ke penelitian yang lain. Error atau galat terbagi menjadi 3, yaitu galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Kenapa kita harus mempelajari galat? Yang pertama, menghitung dan menganalisis galat sangat penting di dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, maka semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Yang selanjutnya, galat berfungsi untuk menunjukkan efisiensi dari satu jenis percobaan atau penelitian ke penelitian lain. Dan jadi, perhitungan galat itu diperuntukkan untuk menyelesaikan solusi numerik dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Untuk contoh soal,
Hasil pengukuran sebuah jembatan adalah 9.999 cm dan hasil pengukuran sebuah paku adalah 9 cm. Namun, hasil pengukuran sebenarnya didapatkan sebagai berikut, yaitu jembatan sebesar 10.000 cm dan paku sebesar 10 cm. Kita cari galak mutlaknya, di mana didapatkan galat mutlak dari jembatan didapatkan 1 cm dan galat mutlak dari paku didapatkan 1 cm, di mana mereka memiliki galat yang sama. Lalu kita gunakan rumus galat relatif untuk mencari masing-masing galat, di mana didapatkan galat jembatan sebesar 0,01% dan galat paku sebesar 10%. Di mana kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hasil pengukuran jembatan lebih baik dibandingkan hasil pengukuran paku, dikarenakan hasil pengukuran galat yang dihasilkan pada pengukuran jembatan lebih kecil dibandingkan galat yang ada pada pengukuran paku. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.